Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membimbing secarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tidak takut mati, Pak. Sungguh teman-teman dulu saya itu. Jadi merasa terbuka demi untuk nusa dan bangsa, sehingga hal mati itu tidak terpikirkan. Bapak itu, ya itu saya rela untuk demi untuk. Anak SMA saya tanya, siapa zaman Belanda yang berani mengatakan Indonesia harus merdeka? Itu tidak bisa jawab, itu kan berarti sejarah tidak diajarkan. Nah, masuk TGP tentara itu kan tidak ada yang dulu dan diberi pangkat. Jepang pada waktu menjajah di Indonesia ini memang rekoso. Itu malah ditutup. Ini monumen tidak dilihat oleh umum dengan tulisan SMP Negeri 2 Maju. Seharusnya kan itu bisa dilihat umum. Monumen jangan ditutup itu. Itu pemerintah sekarang itu yang enggak nguri sejarah. Kota Madiun adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur dan merupakan kota terbesar ketiga di Jawa Timur setelah Malang dan Surabaya. Kota ini terletak 169 km sebelah barat kota Surabaya atau 114 km sebelah timur kota Surakarta. Selain dikenal dengan julukan Kota Gadis, Kota Perdagangan dan Industri, Madiun juga dikenal dengan sebutan Kota Brem, Kota Sepur, dan Kota Pecel. Sejak dahulu kala, Madiun memiliki sejarah yang panjang, mulai dari Kerajaan Medang Kahuripan sampai zaman penjajahan Belanda. Banyak pengalaman sejarah yang telah terukir di kota ini dengan munculnya tokoh-tokoh terkenal seperti Trunojoyo sampai Untung Suropati. Begitu banyak pengalaman sejarah yang melingkupi kota Madiun dengan segala cerita suka dukanya. Juli 46 berdirilah di Jawa Timur Tentara Republik Indonesia Pelajar dengan komandan Mayor Isman. TGP itu tugasnya membumi hanguskan gedung-gedung vital di dalam kota supaya tidak dipakai untuk Belanda kalau masuk di Madiun. Tanggal 18 September 1948 meletus peristiwa Madiun. Itu PKI pimpinan musuh nama Sarifudin. Istilah itu nggak tepat, jangan pemerintahan Madiun. Ya. Peristiwa Madiun itu pemerintahan PKI musuh. Ya. Pada saat ini, para eks-pejuang kemerdekaan telah memasuki usia senja. Tetapi,
semangat berjuang untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan lekang oleh waktu. Berbagi pengalaman dengan generasi muda merupakan wujud perjuangan mereka saat ini, melalui cerita narasi sejarah yang mereka alami. Dengan lantang, mereka tetap meneriakkan pekik merdeka, sembari mengepalkan tangan ke atas. Mereka adalah saksi sejarah. Saksi sejarah bangsa dalam mempertahankan dan berjuang melawan penjajahan di atas bumi pertiwi Indonesia. Pada permulaan tahun 1942, ekspansi Jepang mulai masuk ke wilayah Indonesia, di mana pada saat itu Jepang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Terdesaknya ideologi fasisme membuat Jepang harus membuat strategi taktik baru untuk melawan agresi yang dilakukan oleh pasukan-pasukan sekutu. Sehingga mereka kemudian mencari saudara tuanya dengan melakukan ekspansi, pendudukan wilayah dan merekrut sukarelawan untuk menggempur pasukan sekutu. Zaman Jepang kita masih SD kelas 4. Tapi sampai sekarang bahasa sedikit-sedikit ya masih bisa, nyanyian juga bisa. Kalau zaman Jepang itu dalam pendidikannya memang saya akui baik. Jadi kalau pagi itu namanya tobang ya. Jadi itu diadakan seperti kebiasaan. Kalau pagi harus melakukan lagi kimigayo. Kimigayo. Lah itu nyanyian kebangsaan Jepang itu. Bangsa kita itu tidak merasakan karena senang Belanda sudah pergi ganti Jepang itu istilahnya Jepang sendiri dulu pengakuannya di sini saudara tua gitu. Anak-anak pelajar ST termasuk saya diorganisir untuk membantu melaksanakan perlucutan Jepang. Markas tentara Jepang itu di yang sekarang di tempat untuk rumah sakit Dr. Sutomo itu. Ya, dulu markasnya Jepang itu. Ya. Saya ikut dengan pemuda-pemuda Surabaya untuk melucuti senjata Jepang, mengepung asrama Jepang itu. Ya, Jepang pada waktu menjajah di Indonesia ini memang soro, rekoso. Pada waktu itu katoknya orang itu bagus. Ya. Sehingga jarang-jarang sekali ada kain, kain itu untuk katok itu bagus. Ya. Jepang itu terhadap rajanya kan, Kaiser Hirohito itu kan sangat semangatnya luar biasa. Jadi tiap pagi itu kita harus saya kira ini ya, menghormat ke Jepang sana, ke Tenohika itu. Tenohika saya kira. Nah, tapi saya sudah tidak kalau waktu gini saya lihat ini karena tidak cocok lagi. Setelah ikrar proklamasi kemerdekaan yang dilantangkan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945, Belanda dan sekutunya masih menginginkan penjajahan di negeri ini. Agresi-agresi masih datang silih berganti sehingga memunculkan kembali perlawanan rakyat Nusantara melawan pendudukan bangsa asing.
setelah satu pertempuran besar dan bersejarah terjadi di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Setelah Belanda mulai gerak ya kita terang kalah persenjataan hanya rampasan dari tawanan Jepang dan sebagainya, bambu runcing dan sebagainya. Nah, tugas pemuda-pemuda Surabaya, arti pelajar teknik pada waktu itu, lalu ditugasi untuk membuat coret-coret di bangunan-bangunan yang punya hidup Indonesia, merdeka atau mati, gitu. Dengan set itu. Jadi kota Surabaya itu sudah diduduki oleh sekutu Inggris di sebelah utara itu. Nah, Belanda ikut sekutu. Betulnya yang masuk itu harus tentara sekutu, bukan Belanda. Tapi Belanda ikut masuk dengan cara apa? Caranya itu licik sekali dan lucu. Tentara sekutu itu yang dikerahkan sini itu kebanyakan dari tentara Gurkha. Tentara Gurkha itu ialah tentara dari India. Orangnya hitam-hitam. Besar-besar hitam-hitam. Lah, Belanda itu dicat. Mukanya dicat, lalu seperti orang Gurkha begitu. Masuk Surabaya. Setelah di Surabaya, dia lalu raup lagi menjadi Belanda. Rakyat Surabaya itu bingung, kok Belanda tahu-tahu kok banyak sekali Surabaya ini. Pada waktu itu setelah bendera Red, White, Blue, pada benderanya merah, putih, biru, marah dan Surabaya. Saya tahu pada waktu itu kira-kira jam 2 siang, rakyat berbondong-bondong menuju ke hotel orangnya, memanjat bendera merah putih biru itu, disobek birunya, tinggal merah putihnya. Keplok, ya. Gembira sekali, menang pemuda Surabaya. Jadi pada waktu ada gerakan-gerakan terjadinya Jepang dilucuti, itu kan terjadi, itu kita terus mulai gerak. Itu terutama di kantor gubernur itu Ratbandi di situ Kepetai dulu. Dulu kita juga ikut pertempuran di situ. Ya, itu sama Jepang. Akhirnya Jepang sampai tidak lama kemudian Jepang sekutu datang. Nah, kita sudah berhenti itu. Jepang sudah minta, sudah banyak ditawan, sudah banyak yang ya gitu, begitulah ya. Jadi sekutu datang itu pertama kapal satu minta 50 meter daerah dia supaya nanti bisa turun dari kapal dan darat ya. Diminta waktu dipanggil Bung Karno, Bung Hatta itu juga siap anak-anak itu. Karena itu nanti yang dinaiki Bung Karno kan mesti sisa Belanda ada kapal terbang itu mungkin ya. Nah dulu nah itu ya yang diangkut sampai situ itu harus hati-hati. Karena anak-anak itu ya sudah siap ya nek Bung Karno bener kalau enggak. Ah itu Bung Domo ngebor hati-hati saudara, jangan sampai nanti Bung Karno sama Bung Hatta betul datang di Morograbangan itu dilihat ya merah putih biru memang itu orang penjajah itu saja kata Bung Domo itu. Nah itu entek penjajah bodoh air. Nah itu ya, sampai diantar untung saja kan tahu benar-benar sampai diantar ke kantor gubernur. Akhirnya tentara sekutu itu nyebar selebaran lewat kapal terbang bahwa dalam tempo 24 jam supaya rakyat Surabaya yang membawa senjata supaya menuju ke Tanjung Priok untuk menyerahkan senjatanya. Ditunggu 24 jam. Apabila nanti 24 jam itu tidak dilaksanakan, Surabaya akan menjadi lautan api, akan dibom oleh tentara sekutu. Nah, dalam 24 jam itu, dalam keadaan Surabaya, bagaimana? Pemuda lebih mati di Surabaya daripada saya harus keluar dari Surabaya. Arek-arek Surabaya begitu, Pak. Yang benar.
setelah habis tempo 24 jam, akhirnya bombardir dimulai dari Surabaya, dari utara ke selatan, dari selatan menembakkan ke utara gitu, saling lempar mortir maksudnya ya. Setelah pertempuran besar di Surabaya, terjadilah berbagai perundingan antara Indonesia dan Belanda seperti perundingan Renville, Rumroyen, Linggarjati, dan Konferensi Meja Bundar. Perjuangan diplomasi yang dilakukan oleh para diplomat merupakan strategi baru dalam menghadapi penjajahan bangsa asing yang masih menginginkan republik ini. Imbas dari perundingan-perundingan tersebut kemudian memunculkan agresi Belanda pertama pada tahun 1947 dan agresi kedua pada tahun 1948. Agresi Belanda ini mendapat respon dari rakyat Indonesia dengan membentuk berbagai kesatuan dan laskar rakyat yang bersatu padu untuk melawan pendudukan asing. Tak terkecuali, para pemuda dan pelajar yang mengabdikan dirinya berjuang untuk mempertahankan Republik Indonesia. Dengan pengalaman kehebatannya pada waktu pertempuran Surabaya, maka dibentuklah Kesatuan Perlawanan Pelajar yang bernama Tentara Rakyat Indonesia Pelajar atau TRIP dan Tentara Geni Pelajar atau TGP sebagai wujud kepedulian para pemuda dan pelajar dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah Belanda mulai menyerang, pemerintah bentuk BKR, Badan Keamanan Rakyat, ya, di mana kita sebagai pelajar juga ikut BKR pelajar. Ya. Kemudian ganti lagi menjadi TKR, ya, Tentara Keamanan Rakyat. Kita juga ikut saja TKR pelajar. Ya. Kemudian setelah TKR, TRI, Tentara Pemerintah loh ya, Tentara Republik Indonesia, Tentara Republik Indonesia. Ya. Kita juga ikut TRI Bandar. Nah, kemudian berubah lagi menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Nah, kita tidak ikut, hanya ikut anunya saja. Tapi tripnya tetap kita pakai. Jadi karena itu sekarang kan terus trip. Ya. Jadi terus ini di Malang bulan Februari, tanggal 2 Februari 47, Mas Narto ini sama teman-temannya, Mas 5 orang, itu yang mengumumkan di sana sekarang berdiri suatu kesatuan tersendiri yang dulu bekas-bekas trip terpencar menjadi Tentara Seni Pelajar gitu. Jadi TGP, disingkat TGP. Meski baru berusia belasan tahun, para pemuda dan pelajar ini berani mengorbankan jiwa raganya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kegagahan dan jiwa patriotisme mereka sudah teruji dalam setiap pertempuran melawan kaum penjajah yang akan merongrong kemerdekaan Indonesia. Tahun 40 sekitar mulai 47 itu sudah ada gejolak perang gitu. Lalu pada tahun 47 ada pendaftaran. Di sekolah-sekolah itu diadakan pendaftaran siapa mau masuk menjadi pejuang gitu. Saya pada saat itu umur saya ya sekitar 16-17 gitu. Saya memberanikan diri untuk mendaftar gitu. Mendaftar kepada TGP. TGP diadakan tanggal 2 Februari tahun 1947. Satu hal yang kebetulan ditemui pada waktu itu satu gudang, itu kain hitam ini penuh, berapa kayu berapa gebok gitu, waduh. Terus lapor sama Esman, sudah itu dibawa gini yang hitam ini kita undang penjahit, kita pakai seragam hitam, itu ceritanya. Itu memang ada pertanyaan kenapa seragam hitam? Kebetulan pada waktu itu nemu itu. Sekalipun secara resmi ada pembagian wilayah komando,
pergerakan kesatuan pelajar yang hanya ada di Indonesia ini sangat fleksibel karena faktor situasional. Karena status mereka sebenarnya adalah pelajar yang sewaktu-waktu negara memanggil untuk berjuang, mereka segera berubah peran menjadi tentara. Malamnya pas jaga keliling itu kan 2 orang, yang real itu TGP, yang dulu trip sama TNI sama TNI sama Polri, soalnya pemerintahnya di situ. Kalau tidak ada TGP yang mati satu mungkin ke semua Pak, karena dengan adanya tembakan itu kan semua bangun. Itu sebelum ada dapur umum itu diberi rakyat. Kalau tidak diberi ya, kalau malam kita mencuri bohongnya rakyat, terongnya rakyat, berambangnya rakyat kita makan. Tapi rakyat yang ngerti dimakan rakyat, tentara ya ala kadarnya kekuatan perutnya berapa. Saya seakan-akan TGP itu tugasnya dulu selain perang musuh Belanda, juga musuh gerombolan-gerombolan yang tidak kami inginkan. Misalkan kampa, ada apa itu perampokan gitu, tetap ada dulu. TGP itu tugasnya membumi hanguskan gedung-gedung vital di dalam kota supaya tidak dipakai untuk Belanda kalau masuk di Madiun. Tugas TGP selain membumi-hanguskan kota-kota itu juga mengadakan penghadangan terbelanda di daerah Saradan, Ponorogo, Saradan Nganjuk. Itu berhasil anak TGP itu menghancurkan konvoi Belanda. Di buku ada tanda, sehingga mengakui darah kehancurannya terhadap Belanda itu oleh anak-anak TGP. Karena bomnya untuk Ranjo itu ya bom 25 kilonan Weser dulu itu, di bom mortir sekian itu dipendem, itu nanti ada peteannya di sana, tarik meledak. Belanda mengakui kalahnya situ, sehingga Belanda itu kalau yang menyerang tentara pelajar itu dianggap anak setan. Ya. Kalau tertangkap mesti dipateni. Pada waktu 5:30 itu saya dibawa ke perwiranya. Nah di situ perwiranya mengatakan dalam bahasa Belanda ya, "There is no, I vervangen dat ik nog niet klaar had behandeld." Masih ada 5 tawanan yang saya belum selesai memeriksa. Perwiranya ini, letnannya itu. Yang awal saya itu mengatakan, "Sesuai sudah ditulis, saya akan maaf banget. Kalau begitu nanti malam 2 orang ini kita selesaikan saja. Lebih baik saya mati, lari ditembak, daripada saya di Biloro terus ditembak mati." Nah zaman Jepang saya lihat kurir Jepang itu kalau ditembak seksa apa gini loh. Nah, itu saya praktekkan, memang tidak kena, tapi akhirnya kena juga. Yang kelima saya kena, saya terus meloncat tidak bisa ngelangi ya, kejobor bisa sampai di Rojet Ledok. Semasa Perang Kemerdekaan, anggota TRIP mendapatkan sebutan Mas dari masyarakat. Karena jika dipanggil Pak, masih sangat muda dan belum pantas. Tapi jika dipanggil Dek atau Nak, mereka sudah berani mengangkat senjata melawan kaum penjajah. Maka disebutlah anggota TRIP dengan panggilan Mas yang sesuai budaya Jawa dalam menjaga kesopanan dalam pergaulan. Nah, banyak yang bertanya, tuh, tapi mengapa orang-orang kok kalau memanggil kok Mas Trip? Gitu. Nah, dipanggil Mas Trip itu rakyat ya, setelah kita mulai dipanggil Nak itu kok sudah berani perang, dipanggil Pak itu kok masih muda gitu. Lalu diambil tengah-tengah Mas tadi, lalu menjadi Mas Trip. Yang mengesankan itu waktu kita tahun 49 pertengahan,
waktu kita akan merenil, akan memutuskan jembatan di jembatan Morobangun, itu perbatasan antara Madiun dengan Jawa Tengah. Nah, pada saat itu sudah disiapkan kabel dan bomnya untuk menghancurkan jembatan, tapi ada perintah dari Jawa Tengah, dari pemerintahan Jogja, supaya ditunda dulu, Pak Dirman akan lewat. Ya, terpaksa kami tunda sampai beberapa hari, 3 atau 4 hari, Pak Dirman baru jalan. Namanya Saparno itu Pak ya, itu dia berkali-kali berhasil menghancurkan iring-iringan Belanda. Pada ketika itu ada yang ngejen, lalu oleh teman-temannya dia itu akan menghadiri bom itu, dilihat apa kok ngejen, Joparno, nekat, akhirnya meledak Pak. Hancur Parno itu berkeping-keping tangannya itu. 9 Mei tahun 1149 saya suruh ngancurkan Watertoren Stasiun Walikun. Setelah kita hancurkan, bomnya meledak, tapi air turunnya enggak hancur. Termasuk jembatan itu yang jurusan bomnya meledak, tapi jembatannya enggak hancur. Sebelum gencatan senjata ya itu, kalau sudah tuh bawa bom itu ya baru di tengah jalan itu masang ranjau. Banyak berhasil juga. Jadi banyak Belanda yang mati sebetulnya dengan TGP. Pada perkembangan selanjutnya, sebuah gedung sekolah SMP 2 Madiun dijadikan markas TIRP yang kemudian disebut SMP Pertahanan. Dikarenakan sebagian besar siswanya adalah anggota TIRP yang berjiwa patriot untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, bertempat tinggal, belajar sambil berjuang angkat senjata. Nah, pelajar ini mempunyai markas di Darmo 49. Ya, itu Darmo 49 ini sebenarnya sekolah Kristen, sekolah Katolik. Ya, tapi dia bisa kerjasama dengan kita sehingga kita bisa membuat prasasti di situ, prasasti distrik, dan dijadikan juga markasnya TRIP 49. Nah, TGP pada waktu itu markasnya di SMP 13 yang ada monumennya itu. Dulu itu kosong dipakai untuk markas TGP. Agresi Belanda yang pertama belum reda. Disusul tragedi nasional 18 September 1948, yaitu provokasi Musso di kota Madiun. Jejak sejarah ini diabadikan dengan monumen bersejarah, yaitu monumen di Desa Kresek, Kabupaten Madiun. Monumen perjuangan Mastrip yang berada di Jalan Mastrip berupa patung Mulyadi berdiri tegak mengangkat senjata dan tugu monumen di halaman SMP 2 Madiun. Tanggal 18 September 1948 meletus peristiwa Madiun, pemberontakan Madiun. Saya sakit hati kalau disebut pemberontakan. Itu PKI pimpinan Musso sama Mesarifudin. Istilah itu nggak tepat, dengan pemberontakan Madiun. Ya. Peristiwa Madiun itu pemerintahan PKI Musso. Ya. Saya sendiri orang Madiun, kalau dikatakan pemberontakan itu saya kurang pas. Kalau mendengar pidato dari Presiden Soekarno, dulu peristiwa Madiun itu merupakan provokasi Madiun itu. Jadi perbuatan yang diolah oleh suatu manusia untuk mengakibatkan di Madiun gitu. Kalau kita tidak dibantu Siliwangi, kita ya ceritanya bagaimana? Kini kita kan sudah dipelucuti, sudah dipelucuti. Kita tidak mampu menanggulangi PKI lah waktu itu. Kita lantas kebetulan kita dilindungi PKI, jadi kita gabung turut Siliwangi, malah dibimbing sama Siliwangi.
Sejarah panjang bangsa Indonesia ini merupakan catatan yang sangat berharga bagi generasi sekarang. Begitu besarnya semangat para pelajar yang berjiwa patriotik dengan gigih dan berani menentang, bahkan mengangkat senjata untuk melawan berbagai bentuk penjajahan di atas tanah Ibu Pertiwi. Nilai-nilai 45 ini harus benar-benar dipahami dan diketahui oleh para generasi muda sebagai generasi untuk memimpin bangsa ke depan. Bahwa kita harus cinta bangsa, cinta tanah air, cinta negara dalam rangka memajukan dan mengembangkan bangsa Indonesia yang kita semuanya harus memiliki kebanggaan. Hasil negara kita itu selalu dilirik oleh negara lain untuk dikuasai. Maka dari itu kita harus waspada bahwa kita ini selalu dimasuki oleh hal-hal yang tidak bertanggung jawab, yaitu untuk menguasai Indonesia. Harapan kami untuk bangsa Indonesia ke depan, kita harus bisa bersatu padu untuk melawan segala tantangan, hambatan dan hal-hal yang merugikan bangsa Indonesia, utamanya segi budaya. Semestinya ya seperti cita-cita proklamasi itu, rakyat adil makmur, ya seperti itu yang diucapkan dalang itu, mestinya begitu. Apa artinya itu penjabarannya? Ya, tidak ada orang kelaparan, tidak ada orang nganggur, artinya tiap orang itu mempunyai sumber penghasilan, kecil kayak besar kayak, jangan ada orang yang nganggur. Dulu itu merebut kemerdekaan itu bukan enak-enak, bukan seperti Malaysia, seperti itu dikasih oleh Inggris, seperti India dikasih oleh Inggris. Indonesia itu satu-satunya yang berjuang. Rela pada waktu itu. Dulu itu sembalannya ada hidup atau mati. Jadi kalau sekarang ini perlu kita semangatnya itu tadi yang ditujukan itu ditiru atau dicontoh, dibudayakan, itu benar. Harapan kita, saya sangat menyesal sekali kalau sampai sekarang itu banyak tawur-tawuran, banyak pembunuhan. Hampir tiap hari itu saya lihat TV dan lihat koran itu pasti ada pembunuhan. Generasi muda itu teruskan semangat juang bapak-bapak, yang itu aja. Generasi yang sekarang ini yang menjadi pejabat-pejabat itu, ingatlah perjuangan daripada pahlawan, terutama tak pelajar itu tanpa digaji, makan seadanya. Tapi sekarang itu kok dikorupsi itu, Mbak. Ya, harapan kami, hargailah pahlawan-pahlawan itu, ingatlah perjuangan pahlawan-pahlawan itu. Istilah kemerdekaan ini yang baik, sehingga Indonesia itu benar-benar seperti cita-cita kita proklamasi, ialah untuk adil dan makmur. Harapan saya, mudah-mudahan ya Tuhan menyadarkan mereka yang sekarang jadi pemimpin, yang sekarang jadi wakil rakyat, yang mengatakan bolak-balik kok mesti ada studi banding. Ternyata studi banding kembali tidak bawa apa-apa untuk negara loh ya, tapi untuk pribadinya ya bawa dia, tapi untuk tidak bawa. Nah, ini yang saya mudah-mudahan mereka itu nanti oleh Tuhan disadarkan. Pemuda dan pemudi, ya, mari maju ke depan untuk mengusir penjajah. Sekarang mari kita pakaikan 3 kali pakai merdeka. Merdeka! 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 Merdeka!